Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, enggak, Ibu. Bapak, silakan. Kenalkan, saya Bidan Dwi yang bertugas pada hari ini. Sekarang apa ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, kita kesini mau konsultasi tentang KB. Kebetulan saya kemarin baru melahirkan 5 bulan yang lalu ya. 5 bulan yang lalu. Sampai saat ini saya belum pakai KB Bu. Saya masih bingung mau pakai KB apa yang cocok, soalnya baru pertama kali, anak pertama gitu. Baik, sebelumnya saya tutup dulu ruangannya ya. Kalau mau konsultasi biar lebih nyaman dan aman. Baik, Ibu sebelumnya namanya siapa ya? Cantika Bu. Ibu Cantika, usianya Sekarang 31. 31 tahun. Bapak? Ya, saya suaminya Bu. Oh iya. Saya 32 tahun. Bapak, Bapak Hafiz. Bapak Hafiz. 32 ya Pak ya? Iya, betul Bu. Oke. Baik, karena Ibu ingin berkonsultasi tentang KB, nanti akan ada saya yang akan saya berikan informasi di mana nanti apa yang saya tanyakan atau Ibu ingin ceritakan tidak perlu sungkan karena rahasia loh kita jaga di sini. Hanya saya, Ibu dan Bapak yang mengetahui. Jadi tidak perlu sungkan atau khawatir untuk membicarakan informasi yang Ibu telah dapat. Sebelumnya saya tanyakan apakah Ibu sudah mendapat informasi tentang metode KB? Paling sedikit ya, kita lihat di sosial media. Oh, itu tentang apa ya? Kemarin kita lihat suntik ya Ayah? Suntik. Suntik. Iya, yang 1 bulan. Oh, yang 1 bulan. Oh iya. Saya masih bingung, Bu. Saya kan menyusui, apa cocok atau enggak gitu pakai suntik yang 1 bulan. 1 bulan. Anak yang berarti berapa bulan anaknya ya? Terakhir 5 bulan. 5 bulan. Baik, karena Ibu ingin tahu tentang informasi KB dan baru sedikit ya yang informasi gunakan, mungkin saya akan menjelaskan dengan menggunakan alat bantu. Nah, saya akan menggunakan metode alat bantu disebut ini adalah untuk membantu Ibu mengambil keputusan untuk ber-KB. Di salah satunya juga untuk menentukan kelayakan klinisnya, apakah Ibu bisa menggunakan metode tersebut. Saya menggunakan ini yang disebut diagram roda clock. Jadi nanti saya akan menggunakan 2 alat bantu ini. Mungkin Ibu juga nanti bisa melihat ibaratnya sambil Ibu membaca. Ya. Sebelumnya di sini saya ucapkan selamat datang terlebih dahulu bahwa Ibu telah percaya dengan klinik saya datang ke sini untuk mendapatkan konsultasi dan juga pelayanan metode KB. Tadi informasi yang setelah Ibu dapat sebetulnya sudah tentang KB suntik ya. KB suntik yang hanya 1 bulan. Ya. Ibu 1 bulan itu hanya didapatkan dari media sosial ya. Apakah dari yang lainnya Ibu pernah mendapat? Paling dari kader Bu, kemarin ada kader ke rumah nanyain udah KB belum, katanya kan baru melahirkan. Oh belum Bu, saya masih bingung mau apa ya, segera di KB katanya. Mau apa, mau suntik yang 3 bulan boleh, mau katanya ada IUD yang dipasang itu loh Bu, tapi kami belum apa ya, Yang belum cocok. Ya. Oke, baik, di sini ya. Saya lihat di pertimbangan tadi sebelumnya keraguan kebutuhan Ibu nanti tentang kekhawatiran untuk yang ber-KB untuk akan metode yang diterima pada saat ini. Saya akan menjelaskan tentang informasi KB, apa sih metode-metode yang akan bisa Ibu dapatkan. Sebelumnya saya akan tanyakan tadi Ibu Cantika usia 31 tahun ya. Perkawinan yang pertama? Iya. Ya. Riwayat kehamilan berarti baru tadi anak pertama. Iya. Anak
pertama jumlah kelahiran baru 1 berarti ya. Ada di rumah. Apakah sebelumnya pernah mendapatkan KB, Ibu? Tidak, saat kita nikah langsung isi Bu, Langsung hamil. Langsung hamil. Oke. Rencana hamil diri nanti yang anak kedua rencananya mau jarak berapa tahun? Mungkin cukup panjang Bu ya, karena belum kami rencanakan sekarang. Jadi ya belum memikirkan untuk anak kedua, makanya kami milih KB yang cocok gitu. Ya, cocok. Agar penundaannya ya cukup Iya. panjang Bu. Cukup yang panjang ya. Iya, jangka panjang. Bisa lebih dari 5 tahun atau 3 tahun? Sekitar Kemungkinannya 5 tahun 5 ya. tahun. 5 tahun. Oke. Rencana jadi 5 tahun mungkin. Yang sebelumnya apakah Ibu mempunyai riwayat penyakit? Tidak Bu, Tidak ada. tidak ada. Iya. Penyakit keturunan seperti misalnya diabetes dari ibu, dari orang tua? Ada dari ayah Bu diabetes. Diabetes ada ya? Oke. Hipertensi seperti itu, jantung? Tidak ada Bu, tidak. Atau mohon maaf, apakah ibu pernah keputihan? Tidak ada. Tidak ada. Dan sebelumnya belum pernah mengalami keputihan ya? Belum Atau paling dari- kalau pas lagi kalau mau mens kadang ada keputihan sedikit tapi nggak sampai gatal kayak gitu kok Bu Bidan. Tidak ada ya? Sakit kepala berat nggak ada? Tidak ada. Oke. Kalau penambahan berat badan normal? Normal Bu Bidan. Ya. Baik, di sini kita lihat bahwa anak ibu tadi usianya berapa? 5 bulan. 5 bulan bahwa ibu sedang menyusui. Kita lihat di sini, ibu. Di sini kan ada ya yang tertera bahwa di sini adalah persalinan dengan usia 6 bulan, di bawah 6 bulan ya. Alat kontrasepsi yang bagus adalah yang direkomendasikan. Yang pertama adalah pil kontrasepsi, pil progestin, terus juga suntik progestin. Ini ada implan, ada alat kontrasepsi dalam lahir yang mengandung hormon dan juga alat kontrasepsi yang dalam rahim tetapi tidak mengandung hormon atau yang disebut koperti. Nah, yang direkomendasikan adalah metode-metode tersebut. Ada pil progestin, ada suntik progestin. Kenapa dia tidak diberikan yang kombinasi? Karena kalau misalkan diberikan pil kombinasi, ini akan menghambat ASI ibu. Jadi atau mengurangi produksi ASI ibu. Untuk selanjutnya, apakah ibu ada yang berminat mau yang mana? Apakah pil? Apakah suntik? Ataukah implan? Implannya kita pasang di tangan. Ini adalah jangka waktunya 3 tahun. Kalau angka DR atau yang di dalam rahim itu ada 2 macam, ada yang mengandung hormon, ada juga yang tidak. Dan ini kalau yang mengandung bisa disimpan 5 sampai 8 tahun. Ya. Kalau yang ada hormon itu hanya 5 tahun efektivitasnya, tetapi kalau tidak mengandung hormon itu 7 sampai 10 tahun. Bagaimana Ibu, ada yang perlu Ibu tertarik yang mana? Bu Bidan, saya pokoknya nggak mau yang bikin berat badan naik, nggak pengennya head gitu buat tiap bulan gitu. Oke. Kalau berat badan tidak naik, kita lihat ke metode alat kontrasepsi dalam rahim. Ya, nanti Ibu bisa lihat dari sini. Saya akan buka. Ini Ibu bisa lihat di sini. Ibu bisa juga baca. Maka Bapak bisa sambil dilihat bahwa ini adalah rahim dan alat ini adalah yang berbentuk T. Jadi Ibu sambil lihat di sini bahwa alat ini merupakan alat yang kecil yang dipasang di dalam rahim, tetapi dia sangat efektif dan aman. Dapat dicabut kapan saja dan diinginkan, dan bekerjanya tadi sampai 10 tahun. Yang Coverty ini ya, jadi ada 2, ada yang mengandung hormon dan juga ada yang tidak mengandung hormon. Untuk jenis Coverty ini dia tidak ada hormon. Dia maksimalnya berarti efektif sampai 10 tahun. Kalau Bapak tadi berencana sampai 5 tahun, sudah 5 tahun nanti bisa dibuka. Nah, untuk nanti tergantung dari jenisnya tadi, dan di sini dapat menambah perdarahan menstruasi. Jadi pada saat nanti apabila ibu dipasang sudah metode ini, nanti setelah hasil pemeriksaan ya tentunya kalau misalnya apakah bisa atau tidaknya,
nanti efek sampingnya adalah salah satunya bisa menyebabkan perdarahan. Di sini ibu juga bisa baca. Coba ibu yang baca apa saja. Efek sampingnya. Efek sampingnya. Iya. Haid lebih lama dan lebih banyak. Iya, headnya nanti akan lebih banyak dan lebih lama. Jadi kalau misalkan ibu nanti dipasang dengan disebutnya di sini IUD ya, IUD nanti haid ibu akan lebih banyak. Seperti tidak seperti biasanya. Mungkin Berapa hari bidan biasanya? secara normal itu dia sampai 7 hari. Tetapi kalau masih di bawah 14 hari itu masih normal. Nah, untuk pada saat yang keduanya apa Bu? Bercak di antara siklus haid. Iya, nah, bercak di antara siklus haid ini merupakan adalah proses adaptasi obat tersebut. Jadi ibu tidak perlu khawatir. Nah, ada kram yang terjadi dari beberapa hari sebelum haid atau pada saat haid pertama dan hari kedua. Itu tidak apa-apa. Nah, hal itu bisa ibu atasi dengan ibu rajin berolahraga. Jadi saatnya ibu akan datang haid, ibu olahraga kecil, gerak jalan, terus pola makan ibu, pola minum, itu jangan sampai kurang banyak minum. Jadi hal-hal seperti yang kram ini itu bisa bisa diatasi dengan olahraga ringan dan juga pola makan yang baik dan teratur. Ada lagi yang ingin ditanyakan ibu? Bukan biasanya ya orang-orang banyak yang ngomong IUD takutnya copot atau enggak takutnya masuk Bu ke dalam gitu, nggak akan gitu Bu ya? Ya, dimana semua alat metode kontrasepsi mempunyai efek samping dan juga komplikasi. Salah satunya adalah komplikasi dari IUD itu adalah dia alatnya keluar atau yang disebut dengan ekspulsi. Atau yang kedua juga dia pindah, tetapi itu angka kegagalan kehamilan atau terjadi komplikasi dari 100 wanita dalam 1 tahun hanya 1, itu pun jarang. Atau bisa dari 1000 perempuan hanya 1 nilai kegagalannya. Semua alat kontrasepsi mempunyai efek samping dan komplikasi. Untuk IUD itu tersendiri, tadi yang saya sebutkan dia bisa keluar atau bisa juga nanti alat itu keluar dari rahim. Tapi ibu tidak perlu khawatir selama ibu untuk kontrol dan memeriksakan secara teratur alat kontrasepsinya itu bisa diatasi. Nah, pada saat ibu bisa mengontrol dengan sendiri. Dengan apa? Pada saat ibu haid, ibu mencuci kedua tangan ibu, 2 jari ya. 2 jari cuci dengan sabun. Pada saat ibu buang air kecil, ibu jongkok, tangan jarinya sudah dicuci, ibu bisa memeriksa. Ya, karena pada saat haid itu rahim itu turun. Jadi karena dia sedang ada perlukaan. Kalau haid itu kan berarti luka ya. Jadi masuk, nanti ibu tinggal masukkan ke dalam, ke vagina ibu meraba dengan apakah benang ibu teraba atau tidak. Kalau ibu masih teraba, silakan ibu dimasukkan lagi. Tetapi kalau misalnya tidak teraba dan ibu tidak yakin, ibu bisa kontrol melalui ke ibu bidan terdekat. Mungkin seperti itu ibu. Gimana Bapak? Melihatnya? Ini bidan kita kan anak pertama 5 bulan bidannya Iya. masih menyusui. Kalau mereka yang barusan itu tidak berdampak pada asinya ya Bu Ibu? Untuk alat kontrasepsi konverti ini tadi dia tidak mengandung hormon. Ya, jadi untuk proses produksi ASI pada ibu dia tidak mempengaruhi, dan ini adalah salah satu keuntungannya. Keuntungannya satu, dia metodenya jaraknya lama, bisa maksimal efektivitas 10 tahun, nilai kegagalannya adalah sangat rendah, 1 orang dari 100 perempuan itu pun jarang terjadi. Jadi untuk ASI aman-aman aja Pak. Alhamdulillah ya kalau gitu. Iya, bagaimana? Ada yang Boleh ya? apakah jadi Boleh. Kalau ya malah merasa nyaman mah saya boleh aja Bu bidannya. boleh? Iya. Iya. Saya bisa mulai pasang IUD kapan Bu ya? Ya, memberikan kalau pasang IUD kapan boleh dia dipasang? Kita lihat karena ibu pada saat ini sedang menyusuinya eksklusif ya, rutin ya. Iya, Sering ya? Iya. Oh iya,
karena tidak kerja, ibu sering, sebetulnya bisa juga dimulai dari usia bayi 6 bulan. Jadi pada saat ibu mulai dari sampai 6 bulan ada yang disebut metode amenorrhea laktasi. Itu alamiah dengan hisapan Pak, hisapan bayi. Dengan hisapan bayi itu bisa menghambat hormon-hormon estrogen yang bisa menyebabkan kehamilan. Jadi dia tetap meningkat dari hormon progesteron yang di dalam tubuh. Jadi kalau ibunya menyusui, sebetulnya ibu juga merasa akan aman, disebutnya metode secara alamiah. Akan tetapi kalau ibunya sudah nanti ingin ber-KB pada saat ini juga bisa kita pasang. Ibu haid terakhir tadi kapan ya? 1 minggu yang lalu kemudian. 1 minggu yang lalu. Haid terakhir 1 minggu yang lalu berarti tanggal Sekarang tanggal 17 10. 10 ya. ya 17 bulan 10. Oke. Berapa hari ya? 4 hari. Oh, 4 hari. Oke, berarti ini baru yang pertama. Enggak, udah 2 kali head saya Bu. Oh, udah 2 kali haid. 2 kali haid, tetapi ibu kemarin masih menyusuinya ini ya. Terus belum menggunakan alat kontrasepsi. Belum. Berhubungan sudah? Sudah. Oh iya. Berarti nanti kita periksa dulu. Iya. Sampai kalender gitu. Kita pakai kalender. Kalender. Oh, iya. Berarti udah baru 2 ini pakai kalender ya. Nah, oke. Pakai kalender kalau 2 bulan ini masih belum efektif sebetulnya Pak. Mungkin nanti akan kita lakukan pemeriksaan. Setelah 7 hari yang kemarin Ibu sudah berhubungan? Belum? Oh, belum. Berarti kalau masih 2 bulan belum efektif pakai sadar masa subur. Tetapi kita lihat setelah kemarin Ibu belum berhubungan setelah haid, nanti saya lakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan kita lihat apakah ibu bisa menggunakan alat metode KB tersebut. Ya. Sebelumnya saya datang dulu Bapak, sudah ini yakin mau ambil metode alat kontrasepsinya? Itu aja kayaknya Bu bilang. Iya, baik Bapak ya, kalau sudah siap di sini saya mohon persetujuan dari Bapak untuk Ibu untuk mendapatkan pelayanan KB. Mungkin di sebelah sini ya, Pak. Di sini ibunya juga ini untuk bagi saksi ya, buat pernyataan. Duduk mana Bu? Ya. Oke. Ibunya saya periksa dulu ya. Selesai ya? Iya. Alhamdulillah nih Pak, hasilnya dari lihat hasil pemeriksaan Ibu tadi sudah bisa dilaksanakan. Kita berikan pelayanan KB tentang IUD. Tadi IUD-nya sudah saya pasang dan mungkin nanti efek sampingnya yang tadi Ibu ya? Ya. Apa saja Bu? Masih ingat yang efek samping tadi saya jelaskan? Tadi headnya lebih lama ya Bu Iya. ya. Ada kram di perut ya. Iya. Nah, nanti bisa dilihat ya. Jadi nanti ada rasa kram nggak sekarang Bu? Agak sedikit. Agak sedikit. Oke. Jadi efek samping dari alat ini adalah memang nanti ada kram sedikit. Terus Ibu nanti jangan kaget kalau Ibu keluar darah lagi ya. Ya. Jadi dia karena memang saya masukkan alat yang seperti tadi saya masukkan ke dalam ya. Ini bentuk yang saya tadi sudah masukkan ke dalam Ibu, dan dengan adanya alat di dalam tubuh, biasanya kan ini benda asing ya Mak ya. Jadi masuk ke dalam rahim Ibu yang tadinya tidak ada benda asing, biasanya kalau tubuh akan bereaksi seperti ada benda asing, dia akan mengeluarkan, ingin berusaha mengeluarkan alat tersebut. Nah, reaksi-reaksi dari tersebut apa yang dikeluarkan biasanya ada lendir yang banyak. Yang pertama biasanya perdarahan dan juga ada
kram di perut. Jadi hal itu adalah hal-hal yang normal. Nah, untuk nanti apabila setelah dari sini ibu akan mendapatkan keluhan di luar tersebut atau rasa sakitnya tidak hilang atau perdarahannya yang tidak berhenti-berhenti, ibu bisa juga ke sini. Baik, sebelumnya gimana? Udah perasaannya? Alhamdulillah udah lega ya Bu Bidan sekarang karena saya udah dipasang KB. Terima kasih Bu Bidan sudah membantu. Satu lagi Bu Bidan, kalau saya kunjungan ulang dikontrol Bu. Iya betul. Rasakan, Bu. Nanti tadi saya belum cek, ibu kontrol kesininya 1 minggu ya. Ini saya buatkan kartu ibu ya, dan saya tulis nanti tanggal kembali di sini karena sekarang tanggal 17 ya, berarti tanggal 24 ibu kesini, tanggal 24 ibu silakan datang ke sini, dan apabila ada keluhan sebelum tanggal 24 ibu juga segera boleh kesini lagi. Nah, untuk kunjungannya nanti bisa diperkenakan mungkin di pagi hari atau sore hari ya, karena jadwal kita kalau pagi sampai jam 7.30, dari jam 5.30. Kalau sore biasanya mulai dari jam 14 sampai jam 18. Jadi bisa ibu datang ke sini pada tanggal tersebut. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan kembali sebelumnya, Bapak? Kalau saya cukup. Cukup. Nggak takut kan ya Pak? Nggak takut ada ini nih? Enggak Bu Bidan. Ya. Kalau mamanya nyaman mah nggak takut saya. Nggak takut. Dan nggak usah takut Pak. Oh nanti kalau sudah seminggu Bapak coba dulu hubungan. Ada yang mengganggu Bapak nggak? Ada perasaan beda apa enggak? Jadi kontrol dulu atau kita itu dulu Bu Bidan? Untuk 1 minggu ibu kontrol dulu, ya. Karena kalau masih berdarah belum boleh berhubungan. Nanti kalau misalnya ibu sudah 1 minggu kita cek, nanti ibu udah, kalau misalnya memang ibu pada saat sudah tidak haid boleh ibu coba dulu sebelum kontrol juga. Tapi kalau pada saat keluar darah, nah jangan dulu. Tapi kalau misalnya nanti dia tidak keluar darah, terus ibu mau cek dulu boleh. Coba aja Pak langsung. nggak usah takut, nggak usah ini ya. Nanti tinggal kembali lagi dan kontrol ini kartu KB-nya. Jangan lupa nanti tanggal 24 ya Bu ya? Iya. Iya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Coba Ibu. Cukup Bu. Oh, Terima iya. kasih. Makasih banyak Bu Bidan. Iya, sama-sama saya ucapkan juga terima kasih telah percaya atas kepercayaannya untuk mendapatkan pelayanan KB di klinik saya. Saya tunggu kedatangannya nanti kunjungan ulang ya Bapak Ibu ya. Baik Bu Bidan. Iya. Saya permisi dulu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.